Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansyah, mahasiswa Universitas Teknologi Digital angkatan 2020 dari kelas manajemen C5 dengan nomor NPM 101201112. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi tentang kematian. Dalam kehidupan manusia, ada satu hal yang tidak akan pernah luput, yakni kematian. Kematian diyakini selalu mengikuti manusia, melebihi bayangan manusia itu sendiri. Tak peduli seberapa keras seorang manusia mencoba menghindar, jika waktunya sudah tiba, kematian pasti akan menghampiri. Hal ini sudah tercatat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78, yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu, meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi nan kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka berkata, ini datangnya dari sisi Allah. Sementara ketika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya itu datangnya dari sisi Allah. Maka mengapa mereka itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Untuk itu, manusia harus selalu ingat, bersiap diri dan menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Tentunya bekal yang disiapkan bukan materi, melainkan ibadah dan amal baik serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pencipta dan pemilik semua makhluk. Lantas bagaimana kematian itu terjadi? Apa saja tanda dan tahapan yang harus dilalui manusia seiring ajalnya menjemput? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu sebelum sakaratul maut, manusia diberikan tanda-tanda menjelang kematian. Pada saat menjelang kematian atau sebelum datangnya sakaratul maut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghadirkan beberapa tanda yang akan dirasakan oleh tubuh manusia. Seluruh tanda yang muncul ini merupakan sebuah berkah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya memberi peringatan agar manusia tersebut dapat mempersiapkan diri serta bertaubat. Namun sayangnya, terkadang manusia justru mengabaikan tanda-tanda yang muncul tersebut. Di antara tanda yang muncul terbagi menjadi 100 hari, 20 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari menjelang ajal menjemput. Hingga akhirnya muncul tanda akhir yang menandakan telah tiba saatnya bagi manusia tersebut untuk dijemput malaikat maut. Disebutkan tubuh manusia akan menunjukkan tanda-tanda mulai dari menggigil, berdenyut-denyut, tidak berselera makan dan sakit, hingga mata dan telinga yang menjadi layu, sampai akhirnya manusia merasakan dingin di sekujur tubuh. Lalu selanjutnya yaitu sakaratul maut dengan rasa sakit yang teramat sangat. Selanjutnya adalah momen ketika manusia harus menghadapi sakaratul maut. Peristiwa ini dapat diartikan sebagai proses ketika roh berpisah dari tubuh manusia. Sudah bukan rahasia lagi bila sakaratul maut disertai dengan rasa sakit yang teramat sangat, hingga umat manusia selalu berusaha menghindarinya. Dalam Al-Quran Surat Kaf ayat 19 disebutkan bagaimana sakaratul maut yang ingin dihindari manusia, yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Manusia beriman dan bertakwa tentunya akan mengalami sakaratul maut yang jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan orang zalim. Dalam Al-Quran telah disebutkan dahsyatnya sakaratul maut bagi orang zalim. Pahitnya sakaratul maut juga tercatat di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50, yang artinya, seandainya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, para malaikat memukuli mereka dari bagian depan dan belakang seraya berkata, rasakanlah siksaan api neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri.
Selanjutnya yaitu roh terpisah dari tubuh. Manusia beriman akan meninggalkan aroma wangi semerbak. Kematian juga merupakan masa di mana roh manusia akan meninggalkan jasadnya. Akan datang para malaikat dari langit yang mengiringi kematian seorang umat manusia yang beriman. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut seraya duduk di dekat kepala umat manusia sambil berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Kemudian roh manusia yang beriman dan beramal soleh akan mengalir keluar terpisah dari tubuhnya. Dikisahkan bahwa setelah malaikat akan mensolatkannya, disusul dengan pintu langit terbuka dan penduduk pintu akan mendoakan roh tersebut. Akan tercium aroma semerbak yang wangi menandakan bahwa roh telah terpisah dari tubuh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bagaimana aroma wangi roh manusia beriman melalui sabdanya. Aroma itu keluar dari roh bagaikan minyak ketsuri yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi. Setelah melewati perjalanan langit bersama malaikat maut dan para malaikat, roh tersebut akan dikembalikan ke tubuhnya. Selanjutnya yaitu di alam kubur, tempat manusia menghadapi pertanyaan malaikat. Di dalam kubur disebutkan jenazah akan didatangi oleh dua malaikat yang berteriak keras dan kasar untuk bertanya tentang 4 hal. Malaikat inilah yang kemudian dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembah oleh jasad tersebut semasa di dunia. Malaikat bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka hamba itu menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Pertanyaan kedua tentang agama yang dipeluk serta agama yang mengajarkan beribadah kepada Tuhan. Maka hamba itu menjawab, "Agamaku adalah Islam." Pertanyaan ketiga tentang Rasul yang diutus dan menjadi panutan, maka hamba tersebut akan menjawab, "Rasulku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan pertanyaan keempat adalah amal-amalnya semasa di dunia. Maka hamba tersebut menjawab, "Aku membaca kitabullah, beriman kepadanya, bersedekah, dan yang lainnya." Sekian pemahaman saya mengenai materi tentang kematian. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.